Singkawang, kota di pesisir barat Kalimantan Barat ini menjadi kota yang istimewa. Selain komposisi dan karakter penduduknya yang unik, warga Singkawang juga bahu-membahu mengembangkan fasilitas yang ada di kota. Salah satunya pembangunan Bandara Singkawang. Bandara yang dibangun dengan dana 427 miliar rupiah ini dibiayai APBN hanya sebagian lainnya datang dari CSR para pengusaha dari Singkawang. Apa saja rencana kota ini ke depannya? Berikut ini wawancara kontan dengan PJ Bupati Kota Singkawang Agustus 2024. Mungkin boleh dijelaskan Pak, seperti apa sih kondisi perekonomian Kota Singkawang saat ini? Industri mana saja yang menjadi penopang utama untuk perekonomian Kota Singkawang? Baik, kalau kita melihat pergerakan perekonomian Kota Singkawang pasca pandemi COVID, ini kita menaruh harapan yang cukup besar terkait dengan sektor pariwisata. Kecenderungan masyarakat di luar Kota Singkawang ini untuk datang ke Singkawang, terutama pada weekend, ini sangat signifikan. Sehingga mudah-mudahan dengan derasnya kunjungan para wisatawan dari luar masuk ke Kota Singkawang, ini akan menggerakkan sektor kuliner, menggerakkan sektor kerajinan, UMKM, perhotelan, restoran, dan tentu saja jasa transportasi, kayak rental mobil dan lain-lain itu bisa bergerak. Begitu juga dengan keberadaan Kota Singkawang sebagai, katakanlah, sebagai pengumpul dari pergerakan aktivitas ekonomi di kabupaten di sekitarnya, atau hinterland, Sambas, Bengkayang, mungkin sebagian Mempawah dan Landak. Ini juga mudah-mudahan menjadi bagian dari kekuatan pergerakan ekonomi Singkawang ke depan. Kita juga punya rumah sakit daerah maupun rumah sakit swasta yang cukup banyak, dan kita berharap memang kualitas layanan medical ini bisa kita kaitkan dengan tourism, medical tourism. Nah, ini saya pikir mudah-mudahan ke depan bisa kita garap dengan serius. Izin Pak, di tengah upaya mendorong perkembangan ekonomi dan sektor pariwisata sendiri, seperti kita tahu saat ini sedang ada pengerjaan bandara baru untuk Singkawang. Kemudian juga kami sempat mengunjungi Pelabuhan Internasional Kijing di Mempawah yang tidak jauh dari Singkawang. Seperti apa dampak kehadiran dari infrastruktur ini secara khusus mungkin bandara kepada perekonomian Singkawang ke depan, Pak? Iya, kita mempunyai satu perspektif bahwa daerah tujuan wisata ini mesti diperkuat dengan kemudahannya yang kita sediakan untuk menjangkau. Sehingga bandara ini kita yakini sebagai faktor untuk meningkatkan konektivitas, aksesibilitas. Sehingga orang datang ke Singkawang ini tidak lagi dihadapkan dengan kendala waktu yang lama, kemudian kemacetan, dan hal-hal lain yang tidak membuat nyaman. Kita berharap jika ada direct flight dari Singkawang ke Jakarta dan kembali return, ya. Begitu juga nanti dengan rute-rute lain, sehingga Singkawang terhubungkan dengan kota-kota lain yang ramai penduduknya, sehingga tentu saja orang-orang ini akan lebih mudah datang ke Singkawang. Apalagi karakteristik warga Kota Singkawang ini kan berada di tempat lain ini cukup banyak. Sebagai entrepreneur, sebagai katakanlah pelaku usaha di tempat-tempat yang ada di Jakarta, di Jawa, bahkan mungkin ada di Batam, di luar negeri juga banyak. Sehingga kalau terkoneksi Singkawang Jakarta saja sudah akan membantu percepatan mereka untuk datang dan pergi. Itu kita harapkan. Jadi faktor konektivitas, aksesibilitas meningkat akan mendorong pertumbuhan perekonomian di Kota Singkawang. Izin Pak, dalam kunjungan tim Kontan ke Bandara Singkawang, salah satu
PR yang memang masih harus dikerjakan adalah soal akses jalan utama ya Pak menuju bandara. Seperti apa koordinasi sejauh ini pemerintah kota dan juga lintas stakeholder terkait Pak? Ya, memang harus kita pahami bahwa untuk tanggung jawab membangun akses jalan dari Jalan Raya Pasir Panjang yang menjadi kawasan resort pariwisata yang cukup dikenal orang, menuju ke kawasan lokasi bandar udara itu kita dibantu oleh Kementerian PUPR melalui Impres Jalan Daerah. Pengerjaannya pun di bawah tanggung jawab Balai Pelaksana Jalan Nasional Kalimantan Barat. Kita memang menaruh harapan besar supaya pekerjaan tahap pertama sebenarnya ini tahun 2023 yang lalu itu bisa dituntaskan tidak terlalu lama, kalaupun ada terlambat. Tetapi seperti kita lihat bersama, kondisinya seperti itu, dan kita juga merasa senang mendapatkan informasi bahwa dukungan dari Kementerian PUPR melalui Impres Jalan Daerah itu masih ada di tahun 2024 ini dalam bentuk kegiatan pengerasan dan pengaspalan. Jadi saya berharap persoalan jalan akses masuk itu mudah-mudahan tuntas pada tahun 2024. Saya tidak membayangkan kalau molor lagi. Apalagi infrastruktur bandaranya sendiri sudah hampir siap ya Pak? Iya, saya pikir sudah siap, sudah ready. Ya tinggal barangkali ya merapikan di sana sini untuk operasional minimal melayani rute tadi sudah bisa. Izin Pak, secara paralel mungkin persiapan apa yang juga dilakukan mungkin pemerintah Kota Singkawang dalam upaya mendukung kesiapan industri pariwisata dan juga UMKM lokal mungkin Pak? Ada pelatihan atau diklat-diklat khusus yang rutin dilakukan kah? Ya, kita memang mempunyai berbagai bentuk program intervensi yang sifatnya lintas sektor maupun secara sektoral. Penguatan UMKM, memberikan katakanlah sertifikasi dalam bentuk SNI ataupun IPRT dan lain-lain, itu ada bagian dari sebuah program yang terus-menerus. Ya mudah-mudahan juga dengan kemampuan APBD kita semakin meningkat, kita akan memberikan bantuan permodalan dan sebagainya, asal memang skema-skema itu dibenarkan berdasarkan perspektif tata kelola keuangan daerah. Kalau ada satu ide, kita ingin membantu mereka, tetapi dalam perspektif tertib tata kelola keuangan daerah tidak dibenarkan, kita juga nggak mau membuat masalah di belakang hari. Tujuannya baik, tapi katakanlah saringan, prosedur, dan lain-lain yang untuk membenarkan program melegitimasinya diragukan, ya kita juga mengatakan, wah sorry, kita belum bisa masuk ke wilayah yang seperti diinginkan oleh pelaku usaha. Seperti itu, terkadang masih ada gap. Gitu. Izin Pak, kalau mungkin boleh dielaborasi lebih detail soal potensi pariwisata. Ada festival apa saja sih Pak? Kemudian kuliner-kuliner yang menarik ketika orang ingin datang ke Singkawang Pak? Ya, kita kan sudah menjadi salah satu kalender Ken ya. Karisma Event Nasional. Tahun 2024 kemarin, walaupun kita desain karena kita masih beradaptasi dengan kondisi pasca COVID, kita tetap menyelenggarakan event festival Cap Gome. Nah, dan itu juga kita memaklumkan kepada masyarakat, bukan kita nggak bisa mengerjakan seperti tahun-tahun yang sebelum COVID, tapi kita berhadapan dengan jadwal pemilu dan sebagainya yang memang ada satu ketentuan, sehingga ada beberapa part dari sebuah rangkaian acara itu kita potong. Tetapi itu pun cukup memberikan satu katakanlah respon positif pada kunjungan orang luar ke Singkawang. Dan mudah-mudahan nanti pada tahun 2025 ya unggulan kita di Festival Imlek Cap Gome ini masih bisa kita gelar dan bahkan mungkin akan dikemas dalam bentuk yang lebih menarik. Kemudian hal lain ya tentu kita
secara schedule gitu kita punya event-event lain seperti Ramadan Fair, kemudian Christmas Day. Nah, kita ingin memunculkan, katakanlah di sini ada tradisi sembahyang kubur, ya, kemudian ada tradisi makan kue bulan dan sebagainya. Ini juga kreativitas kita untuk membuat sebuah event yang ketika orang datang berkunjung itu ada suguhan-suguhan acara yang difestivalkan. Ini bagian dari tantangan kita bersama. Pak, Singkawang beberapa kali menerima anugerah sebagai kota paling toleran. Ya. Seperti apa ini dampaknya sejauh ini dan upaya ke depan nih untuk menjaga nuansa itu? Saya memang merasa bersyukur kita sudah 3 tahun berturut-turut, walaupun sebenarnya 4 kali gitu. Tapi yang berturut-turut tanpa terputus itu 3 tahun terakhir ini. Dan dampaknya ya tentu kita rasakan secara psikologis akan membentuk satu sikap diri, ya, watak dan mindset warga untuk membuat katakanlah suasana konflik, suasana yang tidak nyaman itu sudah terfilter dengan sebuah predikat itu. Jadi wacana maupun percakapan di tingkat elit itu sudah bisa diturunkan sampai ke tingkat akar rumput bahwa kita kota tertoleran. Mari kita menjaga ketenangan, keharmonisan, interaksi yang betul-betul mencerminkan rasa persaudaraan yang sejati. Itu yang saya anggap sangat positif. Membentuk value sistem dari sosial kemasyarakatan di Kota Singkawang. Nah, untuk hubungannya dengan kondisi eksternal, pengakuan itu membuat orang respect. Sehingga yang kita tahu Singkawang mendapatkan CSR dari para pengusaha, sehingga berdirilah 3 pintu gerbang. Awalnya itu kan pintu gerbang Naga Cap Gome, ya, pintu gerbang Naga Cap Gome, kemudian pintu Mahligai Pesisir yang mencerminkan motif budaya Melayu Sambas, kemudian Tamak Kalawang yang mencerminkan budaya Dayak yang betul-betul sangat luhur, ya, dengan kekerabatan, dengan kekeluargaan yang sangat tinggi. Nah, itu berkembang sampai pada kondisi di mana para pengusaha juga memberikan perhatian agar terjadi percepatan untuk operasional bandara, memberikan CSR yang nilainya sangat fantastis, sebesar 155 miliar dalam bentuk terminal penumpang bandara dan perpanjangan landas pacu yang dari APBD hanya 1,4 kilo digenapkan menjadi 2 kilo. Ada 600 meter dan itu Bapak dan kawan-kawan semua bisa lihat. Apakah di daerah lain juga ada yang sebegitu perhatiannya? Nah, kita bersyukur, lagi-lagi kekuatan kita ada di dalam, juga kita berharap ada di luar. Yang kalau saya boleh sebut Singkawang diaspora. Singkawang diaspora itu harus betul-betul di-maintain, dirawat dengan baik. Tetapi saya berkeyakinan kalau Singkawang cinta damai, tenang, penuh persaudaraan, ya tentu mereka menyayangi Singkawang. Tetapi kalau Singkawang sebaliknya, saya pikir nggak di mana-mana orang jadi alergi, orang menjadi stigma bahwa kita nggak aman, kita tidak, katakanlah, membuat orang itu menghargai sebuah pluralitas sebagaimana kita saat ini. Kita kembangkan pluralitas itu menjadi sesuatu kekuatan untuk membangun sebuah rasa aman dan persaudaraan. Itu yang kita betul-betul gelorakan terus. Izin Pak, untuk tren investasi di Kota Singkawang sendiri, mungkin pasca pandemi di tahun ini sendiri, apakah mulai terlihat ada pertumbuhan dari sektor mana saja mungkin Pak? Ya, saya melihat memang yang nyata berkembang itu masih di sektor perumahan. Perumahan tidak lagi untuk menengah ke bawah, tetapi sudah bergerak pada segmentasi pasar menengah ke atas. Dengan desain, dengan sebuah landscape bagus, sudah tumbuh. Dan kita berharap dengan adanya satu pengkondisian di mana aksesibilitas kita melalui bandara dan lain-lain, tentu kepercayaan orang untuk membeli rumah di Kota Singkawang dengan segmentasi tadi akan lebih meningkat. Kemudian kita berharap juga di sektor perhotelan juga tumbuh,
seperti halnya sekarang ini sedang dikerjakan Haris Hotel. Kemudian di sektor restoran saat ini sedang menunggu grand opening McD yang ada di Kota Singkawang, mungkin yang menjadi yang pertama di Kalbar. Nah, dan lain-lain kita berharap akan tumbuh lagi. Mungkin ada rumah sakit internasional yang saya dapat info akan juga dibangun di sini. Begitu juga mudah-mudahan ketika bandara ada, ya mudah-mudahan ada mungkin pengusaha yang bisa menghadirkan lapangan golf dan sebagainya. Hiburan ya Pak? Ya, sebagai bagian dari pilihan untuk datang ke Singkawang dengan memanfaatkan waktunya bermain golf dan sebagainya. Artinya ada potensi bahwa ekonomi bisa berkembang pesat pasca kehadiran bandara ini juga ya Pak? Ada harapan itu ya? Kita berharap seperti itu. Kita mempunyai satu keyakinan Singkawang ini kalau dikelola dengan benar, diberikan satu iklim, kemudahan, pelayanan perizinan yang kita memang sudah bangun dan komitmen kita bersama untuk fokus, mempercepat, memudahkan, dan semuanya bisa secara digital kita dorong. Inilah bagian dari pekerjaan kita bersama.